friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu-minggu kemarin, dan kita akan membahas tentang ibadah. Tetapi kali ini teman-teman, kita akan membahas di bagian yang terakhir tentang ibadah. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam pelajaran agama Kristen, dan biarlah semua apa yang kami pelajari dapat terserap dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana ibadah pada perjanjian lama dengan ibadah pada perjanjian baru. Pastinya ada perbedaan dengan ibadah perjanjian lama dengan ibadah perjanjian baru. Tetapi teman-teman, Mr. Viko perlu tekankan bahwa Allah pada perjanjian lama itu dan Allah pada perjanjian baru itu adalah Allah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Orang-orang pada perjanjian lama tetap menyembah kepada Allah, orang-orang perjanjian baru tetap menyembah kepada Allah yang sama, gitu. Tetapi ada cara ibadahnya yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di buku, kalau ada buku, kalau belum ada buku silahkan ambil bukunya, buku paketnya. Teman-teman bisa lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang pada zaman itu beribadah itu bisa perorangan, satu orang saja, atau bisa berkelompok. Caranya yaitu selalu mempersembahkan korban. Nah, ingat ya, waktu perjanjian lama harus menyembelih domba yang terbaik untuk diberikan kepada Allah. Itulah perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru, teman-teman, itu mengalami perubahan. Di perjanjian baru, orang-orang itu beribadah secara berkelompok, tetapi orang-orang perjanjian baru itu mengenang kebaikan Tuhan Yesus, mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mati di kayu salib, perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat yang terjadi, pengajaran-pengajaran daripada Yesus. Itulah yang dilakukan di dalam ibadah perjanjian baru. Selanjutnya, di dalam ibadah perjanjian lama, ibadah itu berupa korban persembahan dan juga ritual-ritual. Seperti yang Mr. Friko tadi sampaikan, harus mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Kalau misalnya ada yang berbuat salah, ada yang harus dilakukan oleh orang zaman itu untuk mereka menebus kesalahan mereka melalui korban-korban yang mereka lakukan. Gitu. Nah, kalau di perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru itu beda. Di dalam perjanjian baru, penekanan utamanya meliputi sikap dan suasana hati. Jadi tidak perlu untuk memberikan kurban lagi, tetapi untuk perjanjian baru, orang-orang di perjanjian baru itu lebih kepada suasana hatinya. Aku bisa ngerasain damai sejahtera ya. Aku bisa ngerasain Tuhan menjamah aku ya, gitu. Hatiku tuh kalau di gereja tuh rasanya seneng, gitu. Nah, itulah yang berbeda, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir, ibadah dilakukan dalam bentuk ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Itu orang-orang di pada perjanjian lama. Jadi berfokus kepada bentuk dari ucapan syukur atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan. Karena orang-orang perjanjian lama pada saat itu mereka selalu hidup betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu menuntun mereka berbicara kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Tapi pada perjanjian baru berbeda, teman-teman. Tujuan ibadah bukan mempersembahkan kurban, namun memberitakan Injil lewat perkataan, perbuatan baik kepada Tuhan dan juga sesama. Jadi dalam ibadah, perbuatan baikmu itu dilihat sebagai ibadah juga, teman-teman. Kalian berdoa, kalian membantu orang lain, mendoakan papa dan mamamu, melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang murid, itu juga ibadah, teman-teman. Jadi perbedaannya terlihat ya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, teman-teman coba pelajari lagi, dibuka Alkitabnya, bagaimana perjanjian lama dan bagaimana perjanjian baru. Atau bisa tanya kepada papa dan mama, temukan bagaimana mereka beribadah supaya
menjadi lebih jelas teman-teman. Jadi hari ini teman-teman belajar bagaimana ibadah perjanjian lama itu berbeda dengan ibadah perjanjian baru ya. Nah, di sini aja pelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar bagaimana perbedaan ibadah di perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bekal buat kami, menjadi pengetahuan yang dapat kami terima sehingga kami mengerti bahwa ada perbedaan yang terjadi antara ibadah perjanjian lama dan ibadah perjanjian baru. Tetapi kami tetap menyembah kepada Allah yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you, and I'll see you next week. Bye-bye.